Salam damai, ayah bunda, saudara-saudara. Kita bertemu kembali dalam Family Ministry bersama Pendeta Riani Suharja dalam Bungkus Aja, belajar untuk mengenal Kristus. Saudara, hari ini saya akan punya bintang tamu yang sudah mengalami bagaimana hidup di dalam dua dunia. Waduh, seperti apa tuh dua dunia gitu ya. Maksudnya adalah hidup di dalam Kristus dan ketika dia sama sekali gak tahu yang namanya Kristus atau Tuhan Yesus gitu ya. Nah, kita kenalan aja. Selamat datang tamu saya, Aziz. Halo. Apa kabar, Sis? Baik, Kak. Oke, nama lengkapmu siapa sih sebetulnya? Aziz Musyafak. Aziz Musyafak. Ya. Oke. Jadi tolong perkenalkan kira-kira orang bisa mengenal kamu siapa gitu. Silahkan berkenalan. Nama saya Aziz. Nama saya Aziz Musyafak, dipanggilnya Aziz biasanya. Terus sekarang lagi bergereja di gereja GKI Pondok Indah. Oke. Pekerjaan perlu juga Ya, boleh. pekerjaan saya di digital marketing. Oh, oke. Ngurusin lebih tentang digital. Tentang gini-gini lah ya pokoknya. Oke. Ya, Aziz. Ini kan kita mau belajar bagaimana setiap orang Kristen itu mengenal Kristus ya dalam perjalanan hidupnya, bukan hanya satu kali ikut Kristus, tapi juga dalam perjalanan sampai mati gitu ya. Tapi yang aku mau mundur ke belakang nih, Aziz. Aziz ini sebetulnya sejak kapan ikut Kristus? Ikut Kristus itu dari tahun 2018. Oh, oke. Jadi 2018. sebelum itu, Ya. apa yang kamu alami, lakukan, percaya? Mungkin bisa cerita-cerita? Dulu kalau dari awal mungkin aku kecil sampai SMA lah, sampai SMA tuh aku masih dengan orang tua ya. Orang ngikut tua ya, dengan oke. sebelumnya gitu. Sampai akhirnya berjalan, memang aku juga tahu lah ada agama Kristen atau yang lainnya gitu. Terus akhirnya pada waktu itu aku kelar SMA, aku kerja. Aku kerja sampai berapa lama lah itu ya, aku kurang lebih di tahun 2015 aku ketemu dengan seseorang. Memang, Seseorang, ya. Oke, 15 Seseorang. ya. Oke. Ketemu Terus? dengan seseorang dan dari situ aku mengenal, ya aku tahu dia berbeda sama aku. Oke. Gitu. Berbeda sama aku dan akhirnya kita pacaran pada saat itu dan mula-mula dari situ aku tahu memang dia ya berbeda dan aku mau tahu gitu loh tentang apa. Cuma pengen tahu aja atau memang keingintahuanmu sudah ada sejak lama? Awal itu aku mau tahu ibadah tuh seperti apa. Oke. Di gereja itu ngapain. Oke. Dan apa sih kok dikit-dikit ibadah kok lebih dari satu gitu. Aku bertanya-tanya tentang itu. Oh, dia sering ibadah nih ceritanya? Sering mengikuti kegiatan di gereja lah. Oh, kegiatan Yang gereja. aku pikir kalau kegiatan itu bukannya satu kali ya udah di pagi ya udah pagi gitu. Kok ada sampai sore gitu. Dan akhirnya aku tanya di situ, memang dari awal aku berhubungan dengan dia itu sudah tahu lah Kak gitu loh. Udah tahu tentang apa yang pada hari Minggu dia lakukan. Jadi kalau udah hari Minggu aku udah nggak mungkin Udah gugat nih ya, Oke. udah nggak mungkin ketemu jarang atau mungkin bisa nanti siang gitu. Iya. Aku suka tanya-tanya. Sedisiplin itu dia ya? Iya. Wow. Dan aku suka tanya-tanya gitu sama dia kayak di gereja ngapain sih awalnya gitu. Dijelasin masih nggak ngerti. Di hari selanjutnya minggu kedua dijelasin masih belum tahu, masih belum tangkap lah nih apa sih gitu kan. Tunggu. Sebelum masuk ke situ, gue mau mundur dulu nih. Oke. Kalau orang-orang kayak gue dan temen-temen lah ya, yang kita biasa hidup sebagai keluarga Kristen gitu ya, kayaknya tuh curiosity-nya atau keingintahuannya tuh nggak terlalu kayak apa sih itu, apa yang berbeda gitu kan. Apalagi kita hidup di Indonesia nih dengan yang udah biasa seragam. Kalau yang udah begini aja gitu nih. Apa yang menyebabkan kamu ingin tertarik untuk belajar sesuatu yang berbeda? Apakah masa lalu atau pengalaman masa kecilmu itu bukan pengalaman yang membuat kamu comfortable atau nyaman untuk berada di situ terus gitu sampai belok nyari nanya orang lain gitu? Awal sih aku belajar dari kecil sampai aku SMA tuh merasa masih oke lah Kak. Masih oke ya? Ya. Pengalaman hidup menyenangkan di dalam hidup 0 sampai SMA-mu?
Aku mengalami semua kejadian yang ya naik turun, apapun semua terus. Ya kalau kita sebut mungkin sekarang kenakalan anak remaja lah ya. Aduh, apa tuh kalau boleh tahu, boleh nggak? Anak remaja pada Naik saat turun. itu. Coba ajarin ibu-ibu seperti aku ini. Jadi, apa tuh kenakalan anak remaja? Pada zaman aku SD, aku masih oke lah kak, masih lempeng, masih Lempeng tuh mengikuti gimana tuh? aturan dari Ikutin orang aturan tua semua disuruh ini strict, ikut. pokoknya aku jalanin. Ya. Sampai SMA mulai mengenal dunia tongkrongan. Nongkrong. Wow, oke. Suka bolos. Ya, begitulah ya pada zaman dulu tuh ya. Oke. Suka bolos. Dari selesai bolos, mulai sering keluar malam. Oh, jam berapa tuh kalau keluar malam anak remaja? Ya dulu aku kadang keluar jam-jam 7, pulang bisa pagi. Pagi tuh jam Bisa ya pagi Kak, jam 4 atau jam 5 sore. Jadi tuh nggak tidur tuh, gitu. melek terus. Iya, itu nongkrong. Jadi ya itulah hobinya gitu kan pada saat itu. Ngapain aja saat nongkrong? Nongkrong, kadang ya itu kalau disebut pada sekarang mungkin apa ya Kak? Suka nongkrong, kita pada zaman itu masih suka ngeliat temen tuh, ngerokok tuh keren ya. Oke, jadi ngerokok. Ya, ngerokok. Oke, apalagi? Terus kita nongkrong-nongkrong beli minum. Beli minum, mabok? Minuman yang pada saat itu mungkin pada aku kecil ya dengan umur segitu, ini tuh apaan sih? Kok awal-awal minuman gini ya rasanya gitu, tapi lama-lama kok itu oleng, sempet oleng. Suasana kok nyantai ya gitu kan. Abis minum nyantai. Kok slow gitu kan. Ya udah dari situ keterusan Kak. Sampai aku SMA mulai mengenal dunia malam yang benar-benar dunia malam. Tunggu, kamu nongkrong. Itu nggak apa-apa tuh sama orang rumah? Ya itu, awalnya dari situ suka apa ya istilahnya? Kalau aku dibilang suka bohong lah kita. Oh, bohong. Jadi mau ketemu temen nih di sini. Oh ya pulang jangan malam-malam. Oke. Cuma pada waktu itu karena memang orang tua aku kan dinasnya di luar kota. Jadi aku dulu kecil papa mama ini selalu bersama kan. Kita selalu masih bersama lah sampai SD itu aku masih SMP mulai keluar-keluar lah Kak. Akhirnya sampai stay di Surabaya. Jadi otomatis aku sampai SMA itu paling mama papa itu pulang cuman hari Jumat sampai Minggu malam dia harus terbang lagi ke Surabaya. Gitu. Jadi Senin sampai Jumat kamu kosong di rumah sendiri atau sama kakak-kakak sama orang? Pembantu di rumah gitu. Jadi nongkrong pun kakak-kakak juga masih karena memang kita los kan, jadi ya nggak ada yang merhatiin lah Kak. Gitu. Mungkin aku bisa bilang sampai aku SMA tuh apa ya? Perhatian orang tua tuh kadang mungkin kalau buat aku kurang lah. Jadi aku kamu kesepian gitu keluar? Mendapatkan hal itu gitu karena kadang suka ngeliat pada waktu SMA, gila ya gue ambil rapot orang tua gue dateng nih gitu. Kok yang dateng supir ya? Atau mbak yang di rumah ditemenin karena ya di sisi lain gitu. Kayak di situ mereka selalu bilang, aduh papa belum bisa pulang. Walaupun itu pengambilan kayak raport gitu kan, biasanya di hari weekend kan Kak. Tori, aku tanya, apa perasaan yang kamu rasakan saat mengalami lack of kehadiran orang tua atau nggak ada orang tua di masa SMA itu? Awalnya seneng Kak. Awal aku happy. Karena nggak dikekang. Awalnya kan kekang nih. Iya, diatur. Karena aku sorry to say, orang tua aku angkatan. Jadi agak keras kan? Kerasnya tuh sampai siapa? Wah, ya pokoknya kalau mulut itu jarang lah Kak. Bukan mulut ya? Kita ngomong lah ya. Fisik. Jadi hal itu terbawa sampai aku tuh SMP kelar, pas ngerasa papa mama harus pergi. Kita semua senang nih. Jadi orang kayak lu digebuk nggak apa-apa tuh ya? Udah biasa? Dulu ya, kadang ya gitu. Aku ngerasa aku juga bandel sih pada saat itu ya. Tapi maksudnya fisik itu lu kuat jadinya ya? Awalnya aku cengeng lah Kak. Nangis. Gila ya orang tua gue begini. Kadang tuh pada saat itu mikir gue punya teman-teman kayaknya tuh kok disayang banget gitu loh. Lu minta apa aja tuh lu dikasih, walaupun memang aku ngalamin itu. Apapun yang aku minta aku dikasih Kak. Waktu nongkrong-nongkrong lu dibekelin uang gitu kan? Iya, ada uang, bisa kendaraan, handphone, pokoknya semua ada. Cuma mulai kadang aku punya satu titik yang aku salah, nggak klop dengan orang tua, mereka agak keras. Mungkin mama ngomong nih, aku nggak dengar. Pas papa maju, ya aku otomatis agak jaga jarak lah Kak. Kadang tuh tangan, rotan, ada tuh udah biasa lah. Aku dulu tuh udah sampai gak nangis lagi ya. Sampai pada titik itu aku ngerasa semua perjalananku sampai aku SMA. Nah disitulah
Pas nggak adanya mereka yang kayak satu minggu cuma ada 2 hari nih, ya adalah gitu kan, kita lama-lama tuh hal itu tuh hilang Kak. Yang lo senang ngerasa orang tua lo apa ya, di luar rumah lo bisa nongkrong sepuas lo deh. Pada saat itu aku berpikir gue masih muda, gue mau ngapain aja gue ayo. Sampai akhirnya di titik itu tuh SMA kelas 3 lah Kak ya, kelas 3 aku mulai tuh ngerasa kejenuhan. Itu muncul jenuh ya, gue main terus nggak ada yang gue dapat, pulang malam pagi gitu ya. Malah masalah yang aku dapat Kak, selalu masalah yang aku dapat. Apa tuh masalahnya? Berantem di bar, darah-darah, berantem itulah Kak. Terus kalau udah kepepet yang berbau dengan hukum, nelfonnya papa. Terus papa belain? Ada saatnya dia membela, ada saatnya dia memberi pelajaran. Sampai sempat ditangkap gitu? Pernah Kak. Sampai masuk di situ. Terus masuk abis itu dunia malam ya? Dunia malam Kak. Dunia malam tuh segelap apa tuh Ziz? Dunia malam. Aku kalau inget-inget ini tuh kadang tuh gimana ya Kak, sedih. Buang-buang waktu. Sebenarnya nggak ada artinya kalau lo untuk mencoba. Boleh, kalau udah tahu stop. Berapa lama lo mencoba itu? Sampai akhirnya titik kayak nggak ada artinya nih gitu. Kalau disebut 5 tahun aku lebih Kak. 5 tahun lebih ya? Orang nyoba-nyoba ya? Karena awalnya aku pengen tahu, lalu karena gini Kak, aku dulu waktu nggak ada papa mama, aku bandel bertiga sama kakak aku nih. Yang paling tua, kakakku nomor 2, dan aku ketiga, aku anak ketiga kan. Karena kita 5 bersaudara, adik-adikku nih anteng lah di rumah kalau pada saat itu. Jadi kita bandelnya bareng. Sampai pada titik aku senang dengan dunia itu, kakakku udah mulai kendor nih dua orang ini. Mulai sadar. Aku disebut kenyamanan lah ya dengan hal itu. Dengan aku menjalani kayak tempat dugem tuh apa sih gitu kan. Masuk dari satu tempat ke tempat yang lain. Punya duit gitu ya. Punya uang. Apa yang gue mau tinggal taruh gitu loh. Apa yang gue minta pasti dikasih. Dan dari situ kakakku yang pertama nikah, dia stop. Kakakku yang kedua mulai menjelang untuk waktu itu mau serius dengan hubungan lah. Dia berhenti. Aku yang selalu colong-colongan, aku dinasehatin dengan kakakku 2. Stop Zes, stop. Aku nggak pernah dengar. Jadi dulu pada zaman SMA terakhir itu Kak, kelas 2 ke kelas 3, setiap aku pulang Jumat, aku hanya ambil pakaian, buku pelajaran untuk hari Senin, dan aku pulang hari Senin, aku mandi di sekolah. Terus ngapain 3 hari? Dunia malam itu? Dunia malam itu Kak. Tidur di? Aku nggak tidur. Nggak tidur? Aku mencoba apapun lah Kak ya, apapun yang ada di Jakarta ini, aku pernah nyobain yang dalam arti drugs, terus hal-hal yang berbau dengan seksual apa semua tuh. Udah kenyang dah gitu ya? Aku tahu lah maksudnya. Udah tahu semua dunia perempuan, gelap. apalah narkoba, minum, terus yang aneh-aneh. Pada saat itu mungkin aku disebut orang, lu belum waktunya tua atau besar, tapi lu udah mendahului pada masanya gitu. Dan aku bisa bilang, gue salah pergaulan. Tapi kelihatannya tuh kan enak banget tuh lu ikut semua itu. Itu ada hal buruknya nggak sih yang lu alami sampai kapok? Kak. Apa tuh yang bikin kapok? Tapi nggak kapok Kak. Nggak ada yang kapok? Nggak kapok Kak, bener. Sampai aku ke bawah, ya kan aku bilang ke kasus hukum. Aku nggak kapok. Terus? Masih coba terus, karena aku ngerasa fun hidup gue. Sampai umur berapa tuh? Sampai pada titik umur 22 lah. Dari SMA aku sampai 22 tahun. Dari tadinya kan tunggu. Ketemu seseorang umur 15 tahun dan terus hidup dalam dunia gelap itu gitu ya. Jadi 7 tahun tetap sama seseorang itu atau hilang? Enggak Kak. Jadi aku ketemu seseorang itu pada umur pada tahun 15 ketemunya. Jadi sebelum 2015. Bukan umur 15 ya? Bukan. 2015. Itu udah umur? Itu umurku udah 24, 25 lah. Jadi menjelang enough. Aku memutuskan untuk aku stop karena aku ditolong. Ditolong sama? Ditolong, jadi gini ceritanya Kak.
aku kehilangan seseorang. Pada saat itu ya Kak. Di saat itu aku kehilangan seseorang, kakakku. Kakakku nomor 2. Oh, kenapa tuh? 2011 waktu itu. Kenapa? Kakakku sakit. Jadi efek dari ya pergaulan bebasnya itu. Dari yang 3 itu. Kakakku yang kedua yang ini. Yang udah menikah. Oh, yang lagi dekat dengan seseorang ya. Bukan yang menikah ya. Okay. Dan aku paling takut dengan dia. Semenjak dia mulai menasihati yang agak kencang, itu aku mirip kayak, wah ini bokap gue banget. Oke. Tapi in positive ways ya, karena dia membuat lo untuk mau kembali ke jalan yang benar. Saat aku nggak dengar, dengan nasihat, tangan, benda itu melayang lah pokoknya. Dan situ aku berpikir, wah ini bokap gue banget nih. Sempat aku berpikiran aku mau kabur dari rumah, karena aku nggak betah nih. Kok gue lagi senang, lagi funnya, tiba-tiba kok ada orang yang kayak bokap gue lagi gitu loh di sini gitu. Gue jadi nggak bebas lagi nih gitu. Dari situ, udah dari situ akhirnya kakakku ini singkat cerita dia kecelakaan, sakit. Dari situ kecelakaan sakit. Kecelakaan sakit itu punya ini Kak. Kalau kata dokter kanker otak. Efek dari kecelakaan itu. Jadi abis kecelakaan itu memang dia keadaannya kurang baik lah, jadi mabuk apa aku juga nggak tahu. Jadi sempat sembuh dulu dari kecelakaan. Terus dia masuk rumah sakit, sembuh, pulang, tiba-tiba berapa bulan kemudian itu sakit, kepalanya suka sakit. Kita cek, ternyata kakakku tuh punya kelenjar getah bening dan udah dioperasi sampai akhirnya dia dinyatakan oleh dokter ada benjolan di otak kecil. Awalnya itu Kak. Dari situ aku menemani dia di rumah sakit, keadaanku juga lagi kurang baik lah. Aku merasakan kalau orang bilang sakau tuh gimana sih? Itu mungkin gue sakau. Lu yang sakau bukan dia juga dia. Itu gitu dari situ lah Kak. Dan akhirnya aku dari situ sampai kehilangan orang yang pertama. Ini orang yang gue takutin, yang bisa membuat gue jadi baik. Di luar teman tongkronganku yang baik ya Kak, adalah teman tongkronganku yang baik juga gitu. Dan di situ aku melihat kakakku ini se-effort itu buat gue tuh bisa lempeng gitu. Lu jauhin hal yang buruk, lo bangun hidup lo yang baru gitu. Intinya tuh gitu loh. Dan akhirnya aku berhenti Kak. Tuh, dia kecelakaan, terus dia hidupnya nggak baik lagi karena mabok-mabok, terus dia kena kanker. Enggak, jadi dari kecelakaan itu yang dia nggak baik. Keadaannya jadi mabok itu pas kecelakaan. Kecelakaan. Dia mulai agak sembuh lah dari kecelakaan itu. Sakit abis itu. Tidak berapa bulan dia sakit. Sakit yang kanker itu. Kelenjar getah bening itu. Akhirnya masuk rumah sakit lagi Kak. Dan akhirnya muncul untuk apa sih namanya scan ya. Scan otak. Dicek, itu ada benjolan di otak kecilnya itu. Berjalan lah Kak sampai 2 tahun lah kurang lebih ya. Jadi kakakku sakit itu 2010. Sampai 1 tahun berarti. 1 tahun habis itu nggak ada. Nah, pukulan batin ketika kakak meninggal, apa yang mengubah lo? Aku ngelihat orang yang gue sayang nggak ada Kak. Terus memaknainya apa? Pertama kali itu gitu. Kayak aku ngelihat gue nggak ada artinya nih gue kayak gini nggak ada yang gue dapat, nggak ada yang gue jadi gue kebanggain, gue juga nggak jadi keren buat orang lain. Tadinya lu pikir keren itu? Aku pikir begitu. Aku berpikir kayak apa yang bisa gue lakuin kayak orang lain tuh bagus. Dan aku punya kayak pandangan ke orang tuh, orang yang keren tuh gini loh. Orang yang ini tuh gini. Ternyata itu salah. Identitas palsu ya? Iya. Yang lo ngerasa hidup lo tuh enak. Aku ngerasa hidup gue enak Kak. Aku bisa dibilang mungkin pada saat itu aku gak kekurangan. Tapi aku pas keadaan itu, aku ngerasa kok aku mulai goyang tuh. Jadi switch kehilangan di batin ini ya? Iya. Ternyata awal itu. Iya, ternyata itu lu sayang dan yang lu sayang itu nggak ada, itu switchnya ya. Dan itu membuat aku juga menjadi lebih baik kepribadian, seperti kayak aku jadi lebih peduli tentang kebersihan. Karena saat kakakku nggak ada,
dokter itu bilang karena kakak kamu itu ada TBC. Biasanya mas, dia bilang gitu. Biasanya itu dari entah kamar, ventilasinya yang jarang dibuka, nggak pernah kena matahari, banyak debu atau nggak dibersihin. Dan aku relate kak. Oh kakak gue suka ngopi, merokoknya kencang, begadangnya kuat. Oh, lu langsung konekin gitu ya? Iya, dan dari situ aku berpikir, oke, gue harus berhenti. Itu dalam hatiku kayak, walaupun orang bilang lu mau make gimana pun lu nggak akan bisa, lu nggak akan bisa sembuh. Dan ternyata begitu lu bilang mau berhenti Kak. Walaupun aku prosesnya masih minum. Ya itu cara ngedistract aku harus kena alkohol. Oh. Dulu air putihku tuh ya alkohol kak. Wow. Sampai akhirnya titik balikku di 2014. Apa tuh yang bikin lu balik? Liver emah aku. Oh kena? Hancur kak. Kata dokter. Jadi sempat dirawat? Di situ mama stay sama keluarga. Semenjak kakakku nggak ada, mama stay. Nemenin kamu? Nemenin kita. Wow, papa yang akhirnya yang masih kerja gitu kan. Di situ kamu merasakan kehadiran ibu. Iya. Aku merasakan di situ, makanya aku ngerasa kok gue punya nih. Aku punya cinta gitu kak. Dari orang tua. Wow, yang baru saat lu sakit liver itu ya dapat cinta. Aku ngerasa gue dirawat. Wow. Gue dikontrol sama orang tua, nggak yang cuma naik tuh mbak mas mau makan ini gitu. Tapi bener-bener ditemenin gitu kak, disuapin. Wah. Yang tadinya tuh aku pokoknya kehidupanku di luar lah kak intinya. Aku lebih seneng di luar dibandingkan di rumah karena buatku pertama kali rumah itu kayak hal yang nggak nyaman. Penjara gitu? Mungkin bisa seperti itu kak. Oke. Dan ketika ada mama itu berbeda? Ketika ada mama aku ngerasain beda banget. Oke, hold sebentar. Saudara-saudara, ayah bunda ingat, ada mama, ada papa juga sebetulnya ya. Itu tuh nyaman banget buat anak-anak dan bisa mengubah seorang Aziz yang suka ke dunia malam gitu ya. Entah waktu itu sakit atau enggak, tapi momennya Tuhan izinkan sakit gitu ya. Dirawat oleh seorang mamah yang penuh kasih, yang nyuapin tiap hari, yang memelihara gitu. Itu mengubah ya ternyata seorang anak banget. Ya. Oke. Dan mungkin bisa dibilang pada waktu itu ya kak, anak-anaknya tuh nggak ada yang care sama orang tua, even aku. Tapi aku dipeduliin. Maksudnya dikasih peduli dengan orang tua, walaupun di saat kadang orang tua butuh kita nggak peduli pada waktu itu. Gitu. Dan singkat cerita, ini berjalan 2015 kak. Aku ketemu lah dengan seseorang ini. Itu dari aku kehilangan kakak sampai aku sakit. Itu memang aku sudah merasa hidupku tuh banyak kegelisahan. Gue ngejalanin apa yang harus kewajiban gue jalanin. Aku harus ini gue jalanin. Tapi kok Tuhan nggak pernah kasih gue yang gue mau ya? Apa tuh yang lo mau? Ya biar nggak bingung aja kak. Bingung ya? Jadi ada kebingungan? Kayak aku sudah kerja, punya uang, gaji gitu ya kak. Besok gue mau ngapain ya? Punya kak pegangan untuk aku walaupun bisa ngapa-ngapain gitu, tapi temen gue kemana ya? Walaupun ada temen gitu. Ada rasa kosong gitu dalam hati? Oh oke. Kebingungan tuh karena kekosongan kosong, ya? Kayak nggak ada apa gitu loh kak. Aku bingung kayak mau keluar aja, tiba-tiba jalan aja. Tapi nggak ada tujuan. Iya. Even tiba-tiba berhenti di rumah temen, tetap masih nggak nyaman. Kayak nggak ada yang aku cari ya, apa ya kok? Nggak mendapatkan yang kamu cari. Gitu. Ini kok nggak ada gimana ya aku bilang gitu. Di dunia kerja kayak nggak dapetin hal. Jadi biasanya aku gini kak, aku harus belajar setiap hari tuh yang berbeda. Oh kemarin udah begini, besok gue mau begini deh. Kreativitas lah. Nggak semua tercapai. Nggak memenuhi. Ya kosong. Dan dari situ aku juga di hari berikutnya aku juga nggak nemuin apa yang aku mau. Dan aku juga nggak tahu apa yang aku mau gitu. Oh, that's why ketika pertama kali tadi kamu ngobrol, kamu bertemu dengan seseorang, terus ke gereja, ada apa sih di gereja? Itu salah satu pertanyaannya ya. Satu pertanyaan itu, dan aku suka menanya kan di dalam diriku, apa sih ibadah gereja tuh?
Sama nggak sih kayak gua? Lo ngapain sih di gereja? Gitu. Oke. Kenapa tertarik untuk bertanya ibadah gereja? Karena aku awal mendapatkan ini kak, pengen tahu. Awal nanya, ngapain sih? Khotbahnya apa sih? Awal itu kak. Aku sampai tanya terus setiap 1 bulan kak lamanya, jadi 4 minggu ya. Aku tanya dan berbeda-beda. Ada yang kira-kira mengisi hati nggak waktu bertanya dan mendapat jawaban? Beberapa kali aku menemukan. Oke. Dan itu beberapa kali memberikan hal yang nyaman buat aku serap. Oh ya? Apa tuh? Yang ingat kata-kata kunci Gitu atau loh. kalimat kunci? Aku nggak pernah mendapatkan kata-kata yang kayak maksudnya khotbah itu tentang dunia yang pada saat itu, pada saat ini, pada sebelumnya gitu ya kak. Yang aku dapatkan itu kan kalau khotbah pada waktu itu hanya dunia akhir, menakutkan. Oh, yang sekarang ini nggak dijawab Aku ya? nggak. Oke. Nah, melalui 4 kali khotbah itu apa yang berkesan atau impresi? Kalimat-kalimat yang kamu ingat? Kalimat-kalimatnya aku lupa ya kak. Lupa, Kalimat tapi aku memaknainya itu kayak kok gue baca ini tenang ya. Tenang ya, ada rasa tenang di dalam. Kayak damai, kayak walaupun aku nggak menanyakan apapun gitu, yang pada saat itu kan aku belum mengerti ya kak, nggak kayak sekarang gitu pas aku. Oh, kamu ikut ibadah juga? Enggak, aku nggak cuma ngelihat dari dia kasih apa namanya kayak renungan ya sebutannya sekarang, renungan ya? pagi ya, itu aku dikirimin pakai WhatsApp. Oh, jadi terbatas banget. Tapi begitu baca tenang. Aku tahu, tapi aku nggak tahu kan baca Alkitabnya gimana pun aku nggak tahu udah begitu. Jadi aku baca bahasa Indonesia ya kak, keterangannya. Tiba-tiba aku kayak ngerasa, kok gue kayak ngerasain ini ya? Oh ini jawabannya. Rasa tek gitu ya? Iya. Oh, oke. Tek. Apa? Akhirnya aku mencoba menemani, walaupun aku nggak turun, hanya nemenin nganter dia ke gereja, jemput. Di situ aku nanya, tadi khotbahnya ngapain? Apa gitu? Dia jelasin. Terus aku bilang, menarik ya. Sempat dia bertanya, kok menarik sih khotbah, kok menarik? Iya karena aku nggak nemuin khotbah yang seperti ini. Wow, jadi Aku buat bilang, kamu itu itu hal bukan baru hal Kak. biasa ya, bukan hal biasa. Itu hal baru buat aku. Sementara buat dia biasa aja Iya, itu. malah dia kok menarik deh. Dia malah bingung mungkin ya. Karena buat aku ini menarik. Menarik dalam arti ini tuh beda dengan apa yang gue rasain gitu loh. Dari situ Kak. Dan sampai berjalannya aku sama dia sekarang tuh hampir ya 6 tahun. Di tahun keempat. Ya, 3 keempat lah. 3 keempat aku merasakan apa ya, meyakini lah di diriku tuh selama dari awal aku sudah banyak tanya. Memang di sini pun juga aku ini ya Kak, maksudnya meluruskan dalam arti gini. Kadang orang bertanya, kenapa sih lo ngikut, kenapa sih lo pindah, kenapa sih lo ini gitu ya. Kadang mereka bilang kayak, ya karena gue mau merit, gue mau apa. Aku bukan itu. Aku mau meluruskan dengan hal itu, aku kurang setuju dengan hal itu ya. Karena pacaran terus jadi makanya ikut ini gitu kan ya. Lo berpindah, lo mau ngikut, lo mau apalah semua. Jangan karena cinta. Kecuali lo cinta dengan apa yang mau lo ikuti, itu gak apa-apa. Tapi kalau lo cinta dengan orang, terus lo ikut, aku agak enggak. Gitu. Karena ini bukan hal yang untuk sekedar lo itu gitu loh, sekedar lo cinta sama bukan orang. Syarat. Iya. Oke. Gitu. Jadi yang lo alami justru karena lo sudah mendapatkan apa yang selama ini dicari. Hidup gelap, nggak memenuhi syarat, nggak memenuhi pengisi hati gitu ya. Waktu mama melayani, memelihara setiap hari itu juga sebagian ya. Sebagian Kak, aku hanya merasakan memang ini ya cintanya orang tua. Cinta buat orang anak. tua ya. Dan nggak bisa selalu ada terus ya. Dan aku memang waktu itu pernah bilang Kak sama orang tuaku ya, sama orang tuaku, dan orang tuaku kebetulan juga haji, gitu ya. Terus mereka ini aku bilang sama mereka di saat aku SMA aku sudah punya pacar yang berbeda. Aku bilang, memang aku dilahirkan dari mama papa, tapi aku nggak akan bisa sama jalan hidupku sama dengan mama papa. Aku minta maaf, aku bilang, jalanku ya jalanku untuk aku sampai tua nanti, aku bilang. Papa mama nggak mungkin selamanya sama aku. Aku pernah bilang gitu Kak pada waktu itu. Dan
aku nggak tahu prosesnya sampai bagaimana dan sampai sekarang aku jadi begini. Aku bersyukur. Dan satu kunci buat aku jarang bisa mengatakan syukur. Wow. Pada saat itu. Sekarang udah terus-terusan ya? Even aku kerja, gue dapat segini, aku selalu merasa kekurangan. Dan itu Kak, aku lupa menyebutkan itu. Hidupku selalu kurang Kak, walaupun aku punya apa yang aku punya. Jadi kalau tadi kamu bilang kamu punya segalanya, punya uang, bisa bayar apapun, tetap rasa kurang. Nah sekarang aku belajar untuk berserah. Tuhan kasih aku rezeki segini, itu rezekiku. Aku nggak pernah memikirkan Tuhan, gue mau begini kok. Tuhan kasih ini rezekiku. Tuhan mau ini, aku ya udah. Yang nggak, kalau orang Jawa bilang nggak ngoyo lah Kak. Nggak ngoyo. Iya. Oke, aku tanya apa yang memantapkanmu ini pilihanku? Pada waktu itu aku kalau ditanya begitu aku juga nggak tahu ya Kak. Itu proses ya berarti. Iya. Aku nggak tahu pada saat itu, aku hanya yakin gue memilih ini karena aku merasakan kedamaian. Pertama kali itu. Dan akhirnya aku mencoba untuk berjalan. Waktu itu juga konsultasi dengan ada pendeta. Sampai 3 bulan Kak lamanya. Dan akhirnya aku coba kesini ya, ke GKI. Ketemu dengan pendeta Boni waktu itu. Dan mereka bilang, pendeta Boni, Aziz, coba kamu ikut katekisasi. Jalani, mau kamu mengerti atau tidak, atau kamu mau tanyakan ke saya, dia bilang silahkan, tapi kamu coba ikut dulu. Kamu mau meneruskan atau tidak masalah. Itu belajar, dia bilang gitu. Aku mencoba Kak. Aku mencoba pada waktu itu, dan aku meyakini itu karena ya itu aku bilang aku merasa damai. Oke, aku jalan. Dan proses aku masuk katekisasi sampai aku belajar lah Kak ya, mencari tahu gitu. Karena aku dari yang nggak mengerti, aku mencari tahu semuanya. Sampai aku juga chat ke Kak Boni, Pak, semua gitu yang aku nggak tahu. Dan dari situ aku berproses. Dan aku hampir menyamakan lah. Mungkin aku bisa bilang menyamakan, tapi ini berbeda. Begitulah. Selalu itu ada di otakku. Sampai akhir pada titik aku masuk ke 4 ya. 4 ya, hari keempat aku katekisan. Itu aku belajar diberi sesuatu Kak. Apa tuh? Aku mendapatkan sesuatu dalam diri, kayak lo jalan aja, lo nikmatin prosesnya, supaya nanti lo tahu apa yang lo tanya akan dijawab. Kayak dalam hati gitu ya? Pertanyaan itu Kak, aku tanya ke pendeta Boni, Kak ini maksudnya apa ya? Dan aku tipikal yang pengen tahu gitu loh Kak. Aku pengen tahu nih gimana, pokoknya aku harus tahu. Kalau bisa dibedah gitu. Dan pendeta Boni bilang, sabar. Itu namanya misteri Tuhan. Makin gak ngerti Kak aku. Pas dibilang gitu, maksudnya gimana ya misteri Tuhan? Banyak lagi. Aku masih kepo lah dengan hal itu. Sabar, jawabannya hanya itu, sabar. Sampai akhirnya pertanyaan itu muncul Kak. Dalam diriku, Tuhan tuh mau apa sih? Gue tuh gak ngerti apa-apa. Gitu. Gue tuh gak ngerti apa-apa. Apa yang lo mau juga gue gak tahu. Ya. Dan gue punya banyak kemauan memang. Aku bilang gitu Kak dalam hati. Tapi gue gak tahu mau lo apa gitu. Sampai pada itu dijawab Kak satu persatu. Selama aku katekisasi tuh aku dijawab Kak satu persatu. Really? Sampai dari ikut katekisasi dijawab. Yeah. Oh. Salah satu yang kamu ingat apa yang memberikan impresi? Pada waktu itu aku bingung Kak. Aku punya tanggung jawab yang harus aku bayarkan. Dan kantor juga salary lagi waktu itu telat. Aku bingung tuh Kak, 3 hari terakhir. 3 hari terakhir menjelang aku harus membayarkan tanggung jawabku itu sama mama juga kan. Aku berdoa, Tuhan, aku udah nggak tahu aku harus gimana, aku bilang. Aku udah mencoba, aku udah usaha semuanya, tapi aku percaya gitu. Karena aku percaya Tuhan akan ngebantu aku gimana caranya
dapat ya ini, enggak ya udah. Berarti bukan jalanku atau rezekiku atau bagaimanapun itu, aku nggak tahu. Aku bilang itu, Kak. 2 hari kemudian ada kerjaan yang itu sudah lama banget, Kak. Aku udah bilang itu lama banget. Dia telepon aku, Kak. Halo Mas Aziz. Aku nggak tahu nomor telepon itu siapa. Masih ingat nggak Mas dengan campaign yang ini? Ya ini siapa ya? Aku bilang gitu. Ini loh Mas, campaign yang waktu itu dia jelasin campaign ini. Aku bilang, itu bukannya udah 2 tahun lalu. Aku bilang gitu. Aku malah udah nggak pegang proposalnya gitu loh. Iya dapat Mas, akhirnya. klien setuju. Wow. Besok harus jalan. Oke. Di situ, Kak. Oke. Aku berpikir Tuhan itu baiknya banget. Oke. Makanya bisa aku bilang Tuhan itu baik banget sama aku. Jadi pengalaman lo nggak kenal Tuhan Yesus, terus akhirnya lo bertanya, lo menanti Tuhan menjawab dengan pengalaman iman gitu ya. Disitulah lo yakin bahwa Tuhan Yesus ada gitu ya. Nah kalau gue tanya sama lo, sekarang Tuhan Yesus tuh buat lo apa? Tuhan tuh buat gue tuh kepala sih, Kak. Kepala ya? Kepala apa ya? Pedomanku di depanku itu. Jadi kayak dia tuh hanya bukan keluarga, tapi memang benar-benar guru juga, ya orang tua juga kalau menurutku. Dan dia itu penolongku sampai saat ini gitu. Oke. Dia ada di mana menurut lo sekarang? Dia ada, menurutku ada di mana-mana, Kak, tapi ada di dalam diriku. Aku merasa dalam diriku ada Tuhan. Oke. When Jesus in your heart, ketika Yesus ada dalam hati lo, yang dirasakan adalah aku ngerasa damai. Damai. Aku tenang. Aku udah gak ngerasa gelisah. Oke, nggak rasa gelisah. Kebingunganku juga aku udah nggak ada, Kak, sama sekali. Itu udah nggak aku rasain. Udah nggak nyari lagi ya? Udah nggak nyari. Oke. Dia datang. Oke. Ini supaya nggak anti klimaks juga atau klimaksnya satu kali, aku tanya, dalam perjalanan lu sebagai seorang Kristen, kan udah Yesus memenuhi hati, memberi damai, masih ada pengalaman tantangan kesulitan nggak? Ada, Kak. Ada. Nah, apa perbedaannya kesulitan masa lalu dengan sekarang ketika Yesus ada di hati? Sekarang aku lebih bisa berpikir, bisa mengontrol, bisa mengatur untuk gimana jalannya. Aku udah punya plan kayak step lah. Kalau dulu aku nggak ada, Kak. Oke. Bagaimana lu memaintain relasimu dengan Tuhan Yesus sehingga tahu, oh Tuhan ada terus di hatiku? Aku selalu, satu kata yang selalu aku kasih, terima kasih. Oke. Kenapa aku selalu bilang terima kasih? Karena aku dulu nggak pernah bisa mengatakan terima kasih, bersyukur. Itu nggak pernah aku rasain, Kak. Oke. Aku selalu kayak, aku sekarang, aku bangun tidur, aku apa, semua kegiatanku yang aku lakukan, aku selalu mengakhiri dengan kata terima kasih kepada Tuhan. Karena aku ngerasa Tuhan tuh baik banget sama aku. Sampai detik ini gitu ya, Kak. Yang mungkin orang tuh kalah. Oke. Terima kasih, maksud baiknya tuh kalah gitu loh. Nggak bisa aku ungkapkan gitu. Kalau untuk Tuhan aku nggak bisa ungkapkan, Kak. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Kan pengalaman lu mengalami Tuhan Bapa yang penuh kasih, yang memenuhi isi hati, yang memberi damai gitu ya. Itu sudah ada dalam keyakinan lo gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, ke depan nih hidup Kristen nggak selalu enak dan mudah gitu pasti ya. Nah kira-kira kalau nggak seperti masa lalu, kamu punya pergumulan terus Tuhan jawab, Tuhan baik gitu ya, apa keyakinan lo? Kalau memang apa yang kamu minta itu nggak selalu kan Tuhan kasih gitu kan ya. Aku percaya dengan hal itu ya, Kak. Tuhan akan memberi pada waktunya. Oke. Jadi kamu percaya bahwa Tuhan pasti memberi tapi pada waktunya gitu karena ya? Aku juga percaya walau aku minta rencanaku tuh bisa berantakan, Tuhan tuh juga tahu kalau itu akan menghancurkan hidupmu. Oke. Aku percaya itu. Iya, iya, gitu. iya. Jadi saat aku punya rencana aku berantakan, aku percaya Tuhan nggak kasih ini karena pasti punya sesuatu. Oke. Untuk aku. Oke. Dan aku meminta untuk aku ini dan sekarang belum dijawab, berarti belum waktunya sekarang aku untuk mendapatkan ini. Masih ada case, mungkin case yang lain atau aku harus apa. Itu aku percaya itu. Oke. Menarik melanjutkan pertanyaanmu sendiri adalah, Tuhan kau mau apa buat saya? Udah ketemu belum? Untuk itu terkadang aku mendapatkan dengan
apa ya Kak, dengan lagu, dengan aku lihat sosmed, terkadang aku melihat orang lain di jalan dan aku bisa merasakannya sendiri di kamar. Ya, apa jawaban Tuhan kira-kira? Walaupun pasti akan lebih banyak lagi ya. Apa sekarang yang kamu dapatkan dari? Aku disuruh ini loh Kak. Apa ya? Kalau aku rasa aku disuruh banyak-banyak bersyukur dan bisa membantu orang lain ya. Helping Dan others. itu aku mengalami itu sebelum mama almarhum kemarin ya, April Meninggal, turut meninggal. berduka. Ya, thank you Kak. Itu aku belajar dari situ bahwa orang lain juga bisa membutuhkan kita yang kita lagi ada sesuatu gitu loh Kak. Jadi istilahnya kayak kita juga kesusahan, orang lain ada kesusahan. Dan aku harus bisa memilih di tengah-tengah. Oke. Aku harus gimana? Iya. Aku belajar juga dalam satu hari Kak, waktu itu ada sebuah sosmed mengatakan, pernah nggak kamu mendoakan orang lain yang nggak kamu pikirkan? 5 menit aja, keluar dari rumah atau keluar dari manapun, untuk kamu bisa mendoakan orang lain. Oke. Terus kamu lakukan? Dan aku tuh mencoba itu Kak. Ini aku yang aku rasakan ya Kak. Iya. Aku mencoba itu kayak aku ngelihat tukang bakso di dekat rumah. Aku cuma bilang dalam hati, Tuhan, semoga dagangannya laku sampai sore ini. Aku bilang gitu. Wow. Dan di sisi lain, aku berjalan itu aku merasakan banyak hal yang aku dapat tuh kayak apa ya? Happy gitu Kak. Aku tuh seneng bisa ngebantu, walaupun aku nggak bisa ngebantu apa gitu. Cuma dalam diriku tuh aku merasakan hal yang berbeda. Gitu. Aku ngalamin proses itu tuh Apa yang kamu rasakan? Aku ngerasain dulu jatuh susah. Orang ada yang ngebantu atau enggak gitu ya. Walaupun atau ngedoain atau aku nggak tahu lah. Tapi aku ngerasain di saat aku bisa ngebantu orang walaupun dalam doa gitu ya, aku happy. Oke. Gitu. Jadi menolong orang lain tuh menjadi spiritualitas kamu ya? Iya. Karena kamu merasa ada Tuhan yang mendorong dan menolong. Aku ngerasa happy Kak. Oke. Kayak di sisi lain tuh aku ngerasa happy, walaupun aku nggak bisa ngasih materi ya. Iya. Di situ tuh kayak ada campur tangan Tuhan, mungkin gue harus doain dia gitu. Iya. Yang aku alami itu kayak gitu. Iya. Jadi kadang aku ngelihat orang yang untuk yang ngemis gitu ya. Kadang aku suka bilang dalam hati tuh kayak, Tuhan kasih dia sehat, kasih dia bisa pekerjaan yang layak, aku bilang, untuk bisa berterus kehidupannya dia bisa lanjut lah. Nggak untuk hanya untuk minta-minta gitu. Karena dia punya fisik yang baik. Aku bilang. Dan itu tuh kebawa Kak sampai sekarang, makanya aku bilang aku ngerasa happy gitu. Dan aku banyak belajar dari orang-orang sekelilingku, walaupun ada baik buruknya ya, tapi ya itu teman-temanku gitu. Iya. Dan aku bener-bener di situ tuh punya titik balik lah Kak. Wow, keren. Yang aku alami mungkin ya, banyak orang bilang pada masa umur lu segini lu ngerasain ini tuh lu beda sih gitu. Oh ya, jadi orang bisa lihat before after lu ya. Dan teman-temanku tuh banyak Kak yang kayak sekarang mereka ngelihat ke aku tuh kayak, gila lu berubah banget. Ada nggak yang ikut lu, atau ada yang lu doakan supaya mereka juga berubah seperti lu? Ada sih Kak, kadang kalau mereka teman-temanku ketemu gini ya, lihat aku dibilang sama teman-temanku aku hidupku lebih religius kan. Wow. Dan aku bukannya malah bangga atau gimana, enggak Kak, aku hanya dalam hati aku berterima kasih gitu. Orang lain yang menilai aku kan, kalau aku sih aku nggak wah-wah gitu, aku cuma bilang terima kasih karena aku ngerasa ya aku hidupku sekarang lebih baik dibandingkan yang dulu. Iya. Gitu. Wow, amazing. Aku ngalamin Puji gitu. Tuhan banget. Ziz, Gary Thomas bilang setiap orang punya cara bertemu Tuhan secara berbeda. Kamu sudah menemukan Tuhanmu, puji Tuhan, itu Tuhan Yesus dalam hatimu, bukan hanya memberi damai sejahtera, sukacita, tapi menyentuh hatimu.
khususnya ketika kamu helping others. Di Gary Thomas Spiritual Pathways itu disebut spiritual helper. Jadi helper spirituality itu cara kamu bertemu dengan Tuhan. Jadi semoga kamu bisa terus bertemu Tuhan dan menikmati Tuhan melalui kamu menolong orang lain, membuka mata untuk orang lain gitu ya. Jadi entah kamu sekarang sendiri dengan seseorang atau nanti berkeluarga, biarkan keluargamu, seisi keluargamu juga bisa dibawa sama-sama berjumpa dengan Tuhan Yesus, bahkan bukan hanya mendapat damai tapi juga helping others, menolong orang lain gitu ya. Makasih banget, berharga banget perjalanan hidupmu itu. Itu bukan biasa-biasa, itu luar biasa pekerjaan Tuhan. Kalau saya punya anak juga berharap punya switching seperti kamu tuh, benar-benar merasa wow, Kristus menyentuh hati gitu ya. Kaum muda, ayah bunda, saudara-saudara, menakjubkan sekali mendengarkan bagaimana Kristus bekerja dalam hidup Aziz. Berharap terus bahwa saudara dan generasi kita juga mengalami pengalaman seperti Aziz di mana Tuhan menyentuh hati mereka. Setiap orang butuh Tuhan kok. Setiap orang butuh damai. Setiap orang juga pernah mengalami kekosongan di hati. Dan biarlah hanya Kristus yang mengisinya. Tuhan memberkati. Saya mau akhiri, saya Pendeta Riani Suhardja bersama dengan Aziz. Kita berterima kasih pada Aziz. Lain kali pada kesempatan yang mendatang kita akan bertemu kembali dan kita akan bersama-sama belajar lagi untuk mengenal Kristus dalam bungkus aja. Bungkus aja. Belajar untuk mengikut dan mengenal Kristus.